Jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan Selasa malam dimakamkan secara militer. Ia menjadi satu di antara 13 korban tewas dalam ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat. Suasana duka mengiringi prosesi pemakaman salah satu korban ledakan amunisi, Kolonel CPL Antonius Hermawan. Ia dimakamkan di tanah kelahirannya di Dusun Kaliwanglu, Harjo Binangun, Pakem, Sleman sekitar pukul 6 petang. Sebelum dimakamkan, terlebih dahulu dilakukan misa arwah yang diikuti ratusan umat Katolik. Prosesi pemakaman Kolonel CPL Antonius dilakukan secara militer diiringi hujan. Kolonel CPL Antonius Hermawan merupakan salah satu dari 13 korban tewas dalam ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat pada Senin siang. Ia saat itu menjabat sebagai Kepala Gudang Pusat Amunisi 3 di bawah Pusat Peralatan Angkatan Darat. Kemudian pemirsa, bagaimana suasana terkini di rumah duka mendiang Kolonel CPL Antonius Hermawan di Sleman, Yogyakarta? Kita bergabung dengan reporter Goldi Gumilang. Selamat malam Goldi, seperti apa suasana di rumah duka saat ini? Selamat malam rekan dan juga pemirsa, suasana di rumah duka Kolonel Antonius Hermawan, di mana saat ini memang situasi sudah relatif sepi pemirsa, mengingat tadi jenazah dari mendiang Kolonel CPL Antonius Hermawan tiba di rumah duka di Padukuhan Kaliwangu, Kecamatan Harjo Binangun, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sekitar pukul 16:03 waktu Indonesia Barat. Setelahnya dilakukan misa arwah untuk mendoakan kepergian dari mendiang dan dipimpin secara keagamaan Katolik di rumah duka di wilayah Sleman, Yogyakarta. Setelahnya sekitar pukul 17.30 mendiang dari Kolonel Antonius Hermawan ini dimakamkan di pemakaman keluarga di Kompleks Sasono Loyo di Kaliwangu yang jaraknya dari rumah mendiang ini hanya sekitar 500 meter. Dan tadi juga pemakaman dilakukan secara militer dan dipimpin langsung oleh perwira dari TNI Angkatan Darat. Mengingat bahwa Kolonel Antonius Hermawan ini merupakan salah satu dari 13 korban ledakan amunisi tak layak pakai ataupun kadaluarsa yang dilakukan atau terjadi pada Selasa sore kemarin. Selain itu juga kami gambarkan pemirsa bahwa pada sore hari tadi juga pelayat dari keluarga maupun dari tetangga kerabat di wilayah Pakem, Sleman, Yogyakarta ini berdatangan untuk ikut mendoakan mendiang dari Kolonel Antonius Hermawan, kemudian juga mengantarkan untuk prosesi pemakaman secara militer di pemakaman di dusun ini. Selain itu juga dari pantauan kami, ini ada puluhan karangan bunga yang dikirimkan ke rumah duka. Ini mulai dari jajaran perwira TNI AD maupun matra lainnya, kemudian juga ada dari pejabat di wilayah Yogyakarta. Selain itu juga pemirsa bahwa insiden yang terjadi pada Selasa lalu ini mengakibatkan 13 orang meninggal dunia dan saat ini dari pihak TNI AD sedang melakukan investigasi dan juga penyelidikan terkait dengan penyebab ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat. Sementara itu informasi dari rumah duka Kolonel Antonius Hermawan. Kami kembalikan ke rekan di studio. Baik, Goldi Gumilang mengabarkan langsung dari Sleman, Yogyakarta. Terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Sebelumnya pemirsa, 13 orang tewas imbas insiden ledakan amunisi tidak layak pakai di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pasca ledakan dahsyat tersebut, aparat gabungan melakukan sterilisasi dan melarang warga sipil mendekati lokasi ledakan.
Insiden maut terjadi saat pemusnahan amunisi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat pada Senin pagi. Pemusnahan amunisi tersebut merupakan bagian dari kegiatan rutin TNI untuk menyingkirkan bahan peledak yang telah melewati masa pakainya. Kegiatan ini dilaksanakan di lokasi yang dianggap aman dan jauh dari permukiman warga. Namun insiden tragis justru mengundang duka mendalam bagi masyarakat sekitar. 13 orang meninggal dunia. 4 orang berasal dari unsur TNI dan 9 orang warga sekitar. Seluruh korban langsung dibawa ke rumah sakit daerah Pamengpek untuk dilakukan identifikasi. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat memastikan sebelum pemusnahan amunisi tidak layak pakai dilakukan, kondisi di lapangan telah aman. Setelah dinyatakan aman, kemudian dilakukan peledakan di 2 sumur yang ditempati oleh munisi afkir tersebut untuk dihancurkan. Dan peledakan di 2 sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar 2 sumur ini disiapkan 1 lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran 2 sumur sebelumnya, termasuk sisa detonator yang ada berkaitan dengan munisi afkir tersebut. Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Pasca ledakan hebat yang merenggut 13 korban jiwa, aparat gabungan melakukan sterilisasi dan melarang warga sipil mendekati lokasi ledakan. Terlihat lalu lalang kendaraan TNI yang masuk untuk melakukan identifikasi pasca ledakan. Tim TV One mengabarkan.